Halo guys, balik lagi. Sesaat lagi kita akan belajar bagaimana menginstalasi MikroTik dengan menggunakan VirtualBox dan GNS3. Mungkin jika kamu ingin belajar langsung dengan real device atau alat yang sesungguhnya, ya alat yang sebenarnya, pada dasarnya sama saja, hanya saja yang membedakan adalah kalau di real device itu kamu punya punya layanan WiFi, ya. Layanan WiFi ini bisa dikonfigurasi langsung di MikroTik yang real device-nya, sedangkan di simulator WiFi ini tidak tersedia sama sekali. Kita coba lihat di layar. Untuk kamu yang ingin mencari device MikroTik, kamu mungkin bisa saja merujuk ke Tokopedia misalnya. Dan saya sarankan ya, untuk harga yang lebih terjangkau dan bisa kamu instalasi di rumah, kamu cari yang versi 931 ya, MikroTik seri 931. Nah, di sini kamu bisa lihat harganya. Umumnya itu dijual di 400-an, ada juga yang 225 ya. Nah, ini MikroTik yang bisa kamu beli langsung di Tokopedia ataupun di marketplace yang ada. Nah, pada dasarnya ini semua sama saja dengan yang akan kita lakukan nanti tanpa harus mengeluarkan uang, karena menurut aku sih sebelum kita belajar dan paham tentang MikroTik ini dan cara menggunakannya, ada baiknya kita itu belajar dengan virtual dulu, baru nanti jika kamu rasa bahwa kamu perlu untuk membelinya, maka kamu lakukan pembelian jika sudah memahami ya bagaimana cara men-setting. Sebab banyak juga yang sudah beli, kemudian tiba-tiba malas untuk belajar, akhirnya yang dibeli jadi sia-sia. Jadi aku harap kita di sini sama-sama bisa belajar dan kamu paham dulu, baru kemudian kamu bisa lakukan pembelian dengan real device. Ya, ini adalah contoh-contoh dari MikroTik yang kamu bisa cari di marketplace. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi VirtualBox ya. Kebetulan saya ini menggunakan Linux Mint. Kita akan coba lihat dulu bagaimana instalasi VirtualBox menggunakan Linux Mint. Pertama, kita bisa cari dulu download VirtualBox. Nah, kamu masuk kemari. Di sini ya, jika kamu itu pengguna Ubuntu ataupun Linux Mint, maka kamu boleh mengklik yang ini. Atau Linux, distribusi Linux apapun kamu bisa lakukan di sini. Berhubung karena saya itu umumnya sering memakai versi Debian atau Ubuntu, maka saya lebih akan menitik beratkan ke instalasi yang versi Ubuntu. Kemudian kamu boleh klik yang ini, sesuaikan dengan versi Linux kamu. Misalnya seperti saya menggunakan Linux Mint, saya akan tunjukkan versi Linux Mint saya ini kira-kira versi Linux Mint berapa. Nah, ini kan kelihatan ada 22.3 Xena. Nah, Xena ini umumnya itu adalah Linux Ubuntu versi seri 24.04. Maka klik ini. Ketika klik ini, kita lihat bahwa proses downloadnya itu sedang berlangsung. Kemudian setelah download ini selesai, ya, saya akan tunjukkan kembali terminal saya. Nah, ini kita lihat bahwa downloadnya hampir selesai. Nah, setelah downloadnya itu selesai, ya, kamu masuk dulu ke folder downloadan kamu. Kalau di Linux itu saya downloadnya tadi di folder download. Nah, ini ada VirtualBox. Saya cari dulu, grab zip ya. Nah, ini ada VirtualBox yang sudah
Saya download. Oh, sepertinya bukan zip, tapi berakhiran dep. Nah, ini dia. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah cukup mengetik sudo dpkg ya, -i, kemudian ini VirtualBox. Nah, kamu klik ini, kamu enter, dan kemudian proses instalasi itu selesai ya. Nah, kebetulan ini karena saya udah install ya, sudah pernah install, jadi proses instalasinya pasti akan error. Tapi di tempat kamu itu pastinya akan berhasil. Nah, setelah proses instalasi ini berhasil, kamu boleh buka aplikasi kamu. Kemudian kamu bisa cari yang namanya VirtualBox ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sampai di sini kamu sudah selesai, maka berarti instalasi VirtualBox kamu di operating Linux itu sudah selesai. Nah, bagaimana kita akan menginstal di Windows? Kalau install di Windows juga sama, namun prosesnya lebih simpel ya. Jadi ketika kamu sudah download proses exe-nya, kamu pilih yang ini ya, balik lagi ke menu yang awal, kamu pilih yang Windows Host. Setelah itu kamu cukup menekan tombol klik 2 kali, kemudian next dan next ya. Seterusnya kamu ikutin saja petunjuknya sampai instalasi itu selesai. Baik, kita anggap bahwa proses instalasi di Windows ataupun di Linux sudah selesai. Sekarang yang tidak kalah penting adalah instalasi GNS3VM ya. Nah, kita masuk dulu cara instalasi GNS3VM itu di Windows. Ini aku perbesar aja dulu. Nah, kalau kamu pertama kali mendownload GNS3VM, ini kita coba demokan di sini. Nah, itu ketik yang GitHub ya. Karena kalau kalau kamu klik yang ini ya, yang websitenya, nanti kamu akan diminta register. Jadi agak sedikit ribet. Jadi masuk aja langsung ke GitHub-nya. Boleh pilih versi yang terbaru ya. Nah, di sini ada yang namanya exe ini. Ya, kamu klik. Setelah kamu klik, kamu install. Nah, proses instalasinya seperti apa? Kalau di Windows, saya akan coba tunjukkan caranya. Kebetulan karena saya menggunakan operating system Linux, jadi saya akan tunjukkan beberapa gambar yang kamu boleh ikuti. Pertama-tama kamu download ini dulu, ya. Yang paling pertama ini ada exe, ya. Kemudian setelah itu, setelah proses downloadnya selesai, kamu bisa lihat di sini ada yang namanya GNS3 versi yang kamu download pastinya. Kamu klik 2 kali, kemudian nanti akan muncul permintaan izin untuk menginstalasi ke Windows kamu. Nah, setelah itu, setelah prosesnya selesai, kamu klik yes dan kemudian nanti kamu akan muncul halaman ini. Setelah halaman ini selesai, ini kamu next ya. Terus sedikit ini ya, tertutup dengan dengan kamera saya. Oke. Kamu klik next. Kemudian kamu klik agree ya, kamu setuju dengan lisensi ini. Kemudian ini di halaman berapa ya? Kemudian kamu klik next juga, ini pilih aja secara default. Kemudian kamu pilih ini semua, sesuaikan dengan tampilan yang ada di sini. Ini ada GNS3, WinPCAP, NPCAP, Wireshark. Ini kamu pilih ya. Intel ini boleh dipilih, boleh enggak. Ini kebetulan karena saya pakai Intel. Kemudian kamu klik next. Setelah itu dia akan meminta lokasi installnya di mana. Kamu pilih default aja, kemudian kamu klik install. Ya, setelah itu proses instalasinya berjalan.
ya, proses instalasinya berjalan. Ini kalau ketika kamu demo install, kemudian sambil kamu perhatikan video aku ini, kamu bisa pause ya, kamu bisa pause, kemudian kamu bisa play lagi. Terus setelah proses install ini berjalan, maka nanti dia akan masuk ke permintaan untuk instalasi WinPicap. Nah, kamu cukup melakukan next, menekan tombol next ini, ya. Kalau di sini cancel ya. Coba aku kecilin dulu. Nah, ini cancel, ini next, ini cancel, ya. Nah, setelah itu WinPicap-nya diinstal dan sampai di sini kamu klik finish. Setelah kamu klik finish, kemudian akan muncul permintaan untuk menginstal npcap. Kamu agree. Setelah kamu agree, kemudian pilih sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini, support raw, ini doang yang kamu pilih. Kemudian klik install. Setelah proses install kamu klik, kemudian biarkan ini berjalan dulu. Setelah itu selesai, baru kemudian proses download Wireshark-nya berjalan. Kamu biarkan sampai ini selesai. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pilih no, kemudian klik next. Setelah itu klik finish. Nah, ketika kamu klik finish, di sini kan ada tulisan, ada checkbox ya, start GNS3. Kalau kamu pilih ini kemudian klik finish, maka dia akan langsung muncul GNS3. Dia akan terus muncul. Kemudian yang kamu lakukan adalah memilih run appliance on my local computer dan klik next ya. Setelah itu dia akan meminta port dan juga host bindingnya. Defaultkan saja dengan memilih next. Kemudian klik next, ya, klik finish. Nah, sampai di sini proses instalasi dengan Windows itu selesai. Kemudian bagaimana caranya untuk menginstal dengan Linux? Nah, kalau untuk menginstal dengan Linux, caranya berbeda lagi. Pertama-tama kamu harus buka dulu terminalnya. Ya, ini tadi terminal yang sudah kita buka. Yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah melakukan pengetikan ini sudo add apt, ya, apt-repository, kemudian ppa.gns3-ppa. Setelah itu kamu enter. Nah, ini untuk menambahkan repository baru ke dalam repo kamu. Nah, setelah ini selesai, dia akan mengimport, dan yang selanjutnya adalah kamu melakukan sudo update. Sudo update. Maksud saya sudo apt update ya. Nah, dia akan mengupdate repo ini dengan repo yang kamu sudah install tadi. Nah, setelah itu yang perlu kamu lakukan adalah sudo apt. Ini saya clear dulu ya biar lebih mudah. Sudo apt install GNS3 GUI dan GNS3 server. Ya, setelah itu kamu klik enter. Nah, setelah selesai, kemudian kamu melakukan sudo user mode ini untuk mengubah user kamu agar bisa masuk ke dalam grup ini. Nah, klik seperti ini. Mudah-mudahan ini kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kamu bisa zoom aja ininya, videonya, ya. Sudo user mode -ag ubridge, libvirt, kvm spasi dolar buka kurung wmi, kemudian tutup kurung, kemudian kamu klik enter. Nah, setelah itu untuk supaya ini bisa berefek, kamu close dulu terminalnya, karena tadi kamu sudah menambahkan diri kamu sendiri ke dalam grupnya si ubridge, si libvirt, dan kvm ini. Kemudian kamu perlu untuk meng-close kembali terminal itu, kemudian kamu buka lagi terminalnya supaya ini akan berefek. Nah, setelah itu baru selanjutnya kamu install ini ya, QEMU ya,
Nah, ini agak panjang, boleh kamu boleh kamu zoom lagi videonya. Setelah itu kamu okekan. Nah, kebetulan saya udah install, jadi proses instalasinya itu sudah selesai. Ya, seperti itu aja caranya. Jika memang masih belum paham juga, kamu boleh lihat di link deskripsi yang ada di YouTube ya, yang akan kita buat juga di sini supaya kamu mudah untuk melakukan proses instalasi. Aku rasa demikian saja proses instalasinya. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, men-setting GNS3 VM supaya kita itu bisa melakukan instalasi MikroTik di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.